Baiklah anak didik kami, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang peran pelaku ekonomi. Salah satunya adalah rumah tangga konsumen. Ya, rumah tangga konsumen ini berperan dua. Pertama sebagai pemakai ataupun konsumen terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, seperti pakaian kita itu kan dari perusahaan, kita konsumen. Tapi di satu sisi kita juga sebagai penghasil faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja dari keluarga kita. Termasuk semuanya adalah hasil-hasil pertanian. Ada namanya pasar output. Disinilah tempat bertemu antara pembeli permintaan barang dan jasa dari konsumen kepada penawaran penjual. Ya, permintaan. Jadi di sini yang meminta itu adalah pembeli, sedangkan yang menawarkan adalah penjual. Contohnya market, pasar tradisional, internasional, bengkel, dan bimbingan belajar ini jasa. Sedangkan di pasar input ataupun pasar produksi, inilah tempat penawaran faktor produksi, ya seperti tenaga kerja. Baik anak didik kami, ada 4 faktor-faktor produksi, ya ada 4 faktor-faktor produksi. Yang pertama itu adalah faktor alam ataupun sumber daya alam. Ini adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah sumber daya modal. Ini adalah modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya adalah berupa mesin. Sedangkan yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja. Ya, ini adalah tenaga yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan yang keempat adalah kewirausahaan. Ini adalah kemampuan untuk mengkombinasikan seluruh faktor-faktor produksi, termasuk untuk pemasaran dan manajemen risiko. Baik, berikutnya adalah peran rumah tangga perusahaan, ya ataupun RTP. Ini berperan sebagai pelaku menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Ya, peran perusahaan tentu kita banyak menggunakan barang dari perusahaan, dari pabrik. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengguna faktor produksi. Maka di satu sisi perusahaan itu juga membutuhkan faktor produksi tadi berupa tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Di negara kita ada 3 rumah tangga produsen. Ada badan usaha milik negara seperti PLN, ya perusahaan listrik negara. Ada badan usaha milik swasta, kemudian ada koperasi. Pelaku ekonomi ada dua sektor di sini. 2 sektor maksudnya adalah rumah tangga produsen, perusahaan, dan rumah tangga konsumen. Nah, inilah kita. Di sini tanda panahnya maksudnya adalah bahwa perusahaan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga konsumen akan membayar ya pembelian dari barang dan jasa itu. Kemudian di sini rumah tangga produsen ataupun perusahaan membayar balas jasa faktor produksi, itu gaji ya, tenaga kerja. Kemudian di sini rumah tangga konsumen membeli faktor produksi dari perusahaan. Yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah negara. Ya, pertama dia sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Jadi di sini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur perekonomian, misalnya berupa subsidi, ya pemotongan harga, bantuan pemerintah, dan menentukan besarnya pajak. Jadi regulator maksudnya di sini adalah peraturan. Kemudian pemerintah juga berperan sebagai konsumen, membutuhkan sarana dan prasarana penunjang ya yang dibeli dari rumah tangga perusahaan ataupun produsen. Contoh bagi pemerintah, alat-alat pembangunan, termasuk juga dari keluarga kita, ya, bahkan tenaga kerja. Kemudian
pemerintah sebagai produsen penghasil ya dengan mendirikan badan usaha milik negara, contohnya PT PLN di bidang penerangan, pos, jasa, kemudian di bidang perbankan dan juga angkutan. Yang terakhir adalah peran rumah tangga masyarakat luar negeri, ya. Ini menjadi pelaku kegiatan ekspor dan impor. Ini bagian daripada perdagangan internasional. Ekspor itu kan menjual barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor itu membeli. Ini tadi contoh PT Kereta Api, BUMN bidang transportasi, kemudian ini bidang penerangan PLN, kemudian ada ini gambar pelabuhan untuk ekspor dan impor. Baik, demikian anak didik kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan nanti disimak dan dibaca buku dan materinya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami.